Perkenalkan, saya Ferdinand Rarung, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Perkenankan, saat ini saya akan menyampaikan hasil penugasan untuk materi koneksi antar materi modul 2.1. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang diambil harus berkaitan dengan yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti bahwa guru dapat memenuhi kebutuhan semua murid, tetapi dalam melaksanakan pembelajaran diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi adalah: pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, melakukan diferensiasi atau pembelajaran yang di dalamnya adalah diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang saling berkolaborasi dan menyenangkan. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Langkah-langkah yang telah dilakukan sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda yang harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan kodratnya. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, diferensiasi konten. Strategi membedakan penyampaian materi
dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid, atau kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, diferensiasi proses. Strategi untuk membedakan proses yang harus dilakukan dalam memahami materi antara lain kegiatan berjenjang, di mana semua murid bekerja membangun pemahaman yang sama, tetapi dilakukan dengan dukungan, tantangan, dan kompleksitas yang berbeda. Menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan melalui sudut-sudut minat, dengan demikian akan mendorong murid mengeksplorasi berbagai materi yang dipelajari. Membuat agenda individual untuk murid, misalnya guru membuat daftar tugas berisi pekerjaan umum untuk semua kelas serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual murid. Jika murid telah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka mereka dapat melihat agenda individual dan pekerjaan yang dibuat khusus untuk mereka. Memfasilitasi lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Dalam hal ini, untuk memberikan dukungan bagi murid yang mengalami kesulitan atau sebaliknya, mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Langkah berikutnya, mengembangkan kegiatan yang bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Yang terakhir, menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat murid. Yang ketiga, diferensiasi produk adalah strategi memodifikasi produk hasil belajar murid. Cara mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Sangat penting bagi guru untuk menentukan ekspektasi pada murid, diantaranya menentukan kualitas pekerjaan apa yang diinginkan. Yang kedua, konten apa yang harus ada pada produk. Yang ketiga, bagaimana cara mengerjakannya. Dan yang keempat, sifat dari produk akhir apa yang diharapkan. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain adalah yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru berperan sebagai pemberi contoh, pembangun semangat, dan pemberi dorongan untuk mengembangkan semua potensi yang ada dalam dirinya sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peran dan nilai guru penggerak. Peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Yang ketiga, visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi guru penggerak dan sekolah yang dibuat berdasarkan pemetaan kekuatan melalui konsep perubahan inkuiri apresiatif dengan alur bagja. Yang keempat, budaya positif.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan budaya positif dalam lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.